Yo, what's up guys, back again with Mimin Ganteng in YouTube. So, kali ini Mimin mau ceritain kisah persahabatan antara manusia dan seekor paus orca. Mau tahu filmnya seperti apa? Yuk langsung kita gaskan. Film diawali dengan menampilkan sebuah pemandangan laut yang sangat indah. Tampak segerombolan paus orca menampakkan diri dan berlompat-lompatan. Tak jauh dari situ, sekumpulan orang dengan beberapa kapal mengincar mereka dan mencoba memecah belah gerombolan paus orca tersebut. Alhasil, dengan kerjasama tim yang solid dan peralatan mereka, akhirnya seekor paus orca berhasil ditangkap. Paus itu menangis dan memanggil kelompoknya. Walaupun teman-teman kelompoknya datang menghampirinya, namun mereka tak bisa berbuat banyak karena paus itu sudah berada di dalam jaring. Dan film Free Willy pun dimulai. Scene berganti menampilkan Jesse atau lebih akrab dipanggil dengan Jess, sedang berada di sebuah tempat yang begitu sibuk dan dilalui banyak orang yang hilir mudik untuk pergi bekerja. Ia berusaha mendapatkan uang dengan berbohong kepada beberapa orang yang ia temui. Beruntung, ia mendapatkan sejumlah uang, sementara teman-temannya, Perry dan yang lainnya hanya mendapatkan sedikit uang. Akhirnya, Jess dan teman-temannya mengumpulkan uang yang mereka peroleh di pinggir sebuah restoran. Jess mengatakan jika uang mereka tidak cukup untuk membeli makanan, padahal mereka sudah sangat kelaparan. Saat itu, mereka melihat salah satu meja restoran hampir ditinggalkan oleh pelanggannya, sementara makanan yang tersisa di meja tersebut masih banyak. Tak pikir panjang, setelah pelanggan meninggalkan mejanya, Jess dan teman-temannya menyerbu makanan di meja tersebut lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Mereka pun lolos dari kejaran pelayan restoran. Saat di perjalanan menuju markas mereka, Jess dan teman-temannya melihat seorang wanita memasukkan makanan ke dalam sebuah mobil catering. Lagi-lagi mereka mencuri bolu yang berada di dalam mobil itu ketika wanita tadi mengambil makanan lain ke dalam rumah. Scene berpindah di mana menunjukkan mereka sudah berada di markas mereka. Di sana terlihat banyak remaja yang sedang bermain skateboard. Sementara mereka asik menyantap bolu curian sambil menceritakan masa lalu Jess yang ditinggalkan di tempat tersebut oleh ibunya yang mencari kerja ke Houston. Jess sangat membenci ibunya setelah kejadian itu. Ketika sedang asik mengobrol sambil menikmati makanan, tiba-tiba sebuah mobil polisi datang dan berusaha mengejar Jess dan teman-temannya. Mereka berempat kemudian berpencar, Jess dan Perry melarikan diri hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan yang gelap, sementara di luar petir sudah mulai terdengar. Saat itu, Jess langsung menyalakan lampu yang berada di hadapannya. Mereka kemudian melihat sekeliling ruangan yang ternyata penuh dengan peralatan dan beberapa bahan-bahan kimia. Mereka pun menemukan piloks, lalu mereka mulai mencoret-coret dinding dan pintu di situ. Tak lama kemudian, Jess menyadari jika Perry sudah tidak berada di dekatnya. Ia kemudian mulai memasuki ruangan di sebelahnya dan ketika kilat menyambar, Jess sangat terkejut dan langsung berlari ketika melihat seekor paus berada di dalam sebuah akuarium besar di hadapannya. Saat ia kembali untuk mengamati paus itu, tiba-tiba Perry meneriakkan jika ada polisi. Jess lalu mencoba untuk melarikan diri, tapi sayangnya karena di bawah guyuran hujan, akhirnya Jess berhasil ditangkap polisi. Keesokan paginya di kantor polisi, Dwight, seorang polisi yang pernah menangkap Jess, mulai menginterogasinya dan menanyakan tentang Perry. Tapi Jess mengatakan jika ia tidak mengetahui apapun tentang Perry. Dwight kemudian mengatakan jika Jess harus mempertanggungjawabkan tindakan vandalismenya tempo hari di Northwest Adventure Park. Dwight juga mengatakan jika Jess akan diawasi oleh Youth Authority dan akan memasukkan Jess ke pusat rehabilitasi remaja. Jess hanya terdiam, lalu Dwight mengatakan jika keluarga Greenwood akan menjadi orang tua asuh Jess dan menginginkan Jess untuk segera pulang. Jess kelihatannya tidak begitu menyukai hal tersebut dan malah menanyakan tentang kabar ibunya. Dwight lalu mengatakan jika selama 6 tahun setelah Jess ditinggalkan, ia tak pernah mendengar kabar apapun tentang ibunya. Jess begitu kecewa dan ia pun akhirnya diantarkan ke rumah keluarga Greenwood, orang tua asuhnya. Dwight menyerahkan Jess kepada Annie dan Glenn Greenwood. Sementara Glenn mengurus beberapa dokumen bersama Dwight, Jess pun masuk bersama Annie. Mereka kemudian menyantap makan malam bersama sambil sedikit mengobrol. Tapi dari gaya bicaranya, Jess tampak belum menyukai Annie dan Glenn. Tapi hal tersebut tak membuat Annie dan Glenn menyerah. Mereka pun lalu menunjukkan kamar Jess dan memberikan beberapa hadiah kepadanya. Mereka juga mengatakan jika Jess membutuhkan sesuatu, maka ia hanya perlu memberitahunya kepada mereka.
Jess tetap diam menutup kegugupannya hingga akhirnya Annie dan Glenn meninggalkan Jess sendirian untuk beristirahat. Keesokan harinya, Glenn mengantarkan Jess ke depan gerbang Northwest Adventure Park. Glenn memberikan sepeda kepada Jess dan memberitahukan Jess untuk menemukan Randolph di Aquatic Theater. Jess hanya diam mendengarkan Glenn lalu pergi berlalu tanpa sepatah kata pun. Jess akhirnya menemui Randolph. Ia kemudian mendapat perintah dari Randolph untuk membersihkan coretan-coretan yang telah ia buat tempo hari bersama Perry. Saat mulai membersihkan coretannya, ia tiba-tiba melihat seekor paus di hadapannya. Karena penasaran, akhirnya ia naik ke atas untuk melihatnya dari dekat. Tiba-tiba paus tersebut muncul dan tak lama kemudian Randolph pun datang untuk memberitahu jika paus tersebut bernama Willy dan ia bisa membuat tulang menjadi sereal. Randolph memperingatkan Jess untuk tidak mengganggu Willy agar ia selamat. Jess akhirnya menuruti perkataan Randolph lalu melanjutkan tugasnya membersihkan bekas coretannya. Tak berselang lama, saat ia membersihkan coretannya, ia mendengar jika pertunjukan singa laut akan segera dimulai. Jess pun lalu melihat Belinda dan Olivia, dua ekor singa laut yang sedang beratraksi dan dilatih oleh seorang wanita bernama Ray Lindley. Tak lama setelah itu, pertunjukan pun berakhir dan Willy masuk ke kolam utama, kemudian ia melompat. Jess begitu takjub melihat aksi Willy. Tiba-tiba, Ray menghampirinya dan mengatakan jika Jess benar-benar merusak ruang observasi di sana. Ray pun menceritakan sedikit tentang Willy dan memperingatkan Jess untuk berhati-hati dengan Willy. Sore hari di halaman rumah keluarga Greenwood, Jess yang sedang asyik bermain harmonika, kemudian dihampiri oleh Glenn yang mengajaknya bermain tangkap bola. Saat Glenn menceritakan tentang sarung tangan miliknya, Jess malah menanyakan berapa banyak Glenn harus membayar Dwight untuk memenjarakannya di rumah tersebut. Glenn pun menceritakan jika Dwight memerintahkannya untuk membuat aturan bagi Jess. Lalu mereka bernegosiasi tentang peraturan mereka. Jess mengawalinya dengan meminta sejumlah uang saku setiap minggunya. Glenn menyetujui hal itu dan ia juga memberikan beberapa peraturan di rumah kepada Jess. Keesokan harinya, Jess kembali ke Northwest Adventure Park untuk membersihkan coretannya kembali. Saat ia menyelesaikan tugasnya, ia lalu memainkan harmonikanya untuk menarik perhatian Willy. Willy pun terlihat tertarik dengan permainan harmonika Jess. Jess naik ke atas menyaksikan Willy dari dekat. Tiba-tiba, Willy menyiram Ray yang sedang berjalan di sisi kolam sambil membawa box di tangannya. Jess tertawa dan sangat senang melihat Willy. Ray pun kemudian mengajak Jess untuk menyiapkan makanan untuk Willy. Ketika malam telah tiba, Jess yang sudah berada di rumah mulai menyelinap keluar kamar untuk menemui Willy. Ia berniat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Willy karena tugasnya di tempat tersebut hampir selesai. Jess kemudian memainkan harmonikanya di pinggir kolam. Willy pun datang menghampirinya. Tak lama kemudian, Randolph datang untuk mengecek kondisi di kolam karena mendengar sesuatu. Karena panik takut ketahuan, Jess yang mencoba melarikan diri terpeleset hingga akhirnya jatuh ke dalam kolam. Jess tak sadarkan diri, tapi untungnya Willy berhasil menyelamatkan Jess dan membawanya ke pinggir kolam. Randolph yang melihat hal tersebut kemudian membawa Jess ke dalam rumahnya dan membuatkan secangkir minuman hangat untuk Jess. Randolph berkata jika Willy tak menyukai pengunjung, dirinya dan juga Ray, tapi mungkin Willy menyukai Jess. Dan Randolph kemudian mengantarkan Jess kembali kepada orang tua asuhnya. Glenn sedikit emosi ketika Jess mencoba menjelaskan kejadian yang menimpa dirinya. Hingga akhirnya Randolph mengenalkan dirinya dan menceritakan tentang Jess selama beberapa hari terakhir di tempatnya. Randolph kemudian menawarkan Jess untuk bekerja sampai akhir musim panas. Jess sangat tertarik hingga akhirnya orang tua asuhnya memberikan izin untuk Jess dengan catatan Jess harus menaati peraturan di rumah tersebut. Jess pun sangat senang mendengar hal itu. Keesokan harinya saat Jess tiba di kolam Willy, ia melihat Willy sedang dipaksa masuk ke dalam jaring. Melihat kejadian tersebut, Jess langsung melepaskan salah satu tali jaring tersebut. Randolph yang mengetahui hal itu mengatakan jika Willy pasti berterima kasih atas aksi Jess tadi. Di luar Aquatic Theater, Triple X mengatakan kepada Tuan Dial jika Willy masih tidak mau beraksi dan memberitahunya jika Ray mengatakan kolamnya harus diperbesar. Di sisi lain, Jess berada di pasar ikan dan tak sengaja ia bertemu dengan Perry. Mereka pun mengobrol tentang keadaan mereka sekarang. Perry kemudian menawarkan Jess untuk bekerja bersamanya dengan Dayton. Tapi Jess belum bisa memutuskan karena saat ini ia masih bekerja.
Jess pun kembali menghampiri Willy, ia melemparkan ikan untuknya, tapi Willy tidak memakan ikan tersebut dan malah membawa ikan tersebut ke hadapan Jess. Rupanya Willy meminta Jess untuk memberikan ikan itu dari dekat. Jess pun mulai mencobanya dan ternyata Willy menyukainya. Saat Jess beranjak meninggalkan Willy, Willy seolah tak ingin berpisah dengan Jess. Jess lalu memperagakan beberapa gerakan yang kemudian diikuti oleh Willy. Melihat kejadian tersebut, Randolph yang sedari tadi memperhatikan Willy dan Jess kemudian memanggil Ray untuk menyaksikan mereka. Ray menghampiri Jess, lalu saat Jess menawarkan Ray untuk memberinya makan, Willy menolak dengan mengepakkan ekornya sehingga membasahi Ray. Ray kemudian menceritakan tentang paus orca yang hidup secara berkelompok. Jess lalu mengalihkan Ray dengan menanyakan tentang Tuan Dial. Ray mengatakan jika Tuan Dial adalah pemilik paus tersebut dan ia tidak akan membuat kolam yang lebih besar jika paus itu tidak menguntungkan baginya. Ray pun mengajak Jess untuk melatih Willy dan melakukan beberapa trik pertunjukan. Mereka ternyata berhasil melakukannya. Jess kemudian diajak Randolph ke ruangannya. Randolph memberikan buku Indian miliknya kepada Jess. Ia pun mulai menceritakan isi buku tersebut kepada Jess. Singkat cerita, Jess sudah berada di kamarnya dan sudah ditemani Annie. Jess lalu menceritakan ulang cerita di buku tersebut kepada Annie dengan penuh semangat. Annie begitu senang melihat Jess. Ia begitu menyayanginya dan meninggalkannya sendiri agar Jess beristirahat. Keesokan harinya, saat Jess bekerja di kolam Willy, ia melihat Willy sedang membutuhkannya. Jess pun menemani Willy bermain. Hari-hari begitu menyenangkan, semakin lama Jess semakin akrab dengan Willy. Jess mulai mengajari Willy beberapa trik ditemani oleh Randolph dan Ray. Hingga suatu ketika, Jess mendengar suara sedih Willy. Jess tidak tahu mengapa Willy begitu bersedih sore itu. Jess pun kini sudah mulai akrab dengan keluarga Greenwood. Hingga suatu malam, Jess mengantar makan malam yang disiapkan Annie untuk Glenn ke tempat kerjanya. Mereka kemudian mengobrol tentang foto-foto yang berada di ruangan Glenn. Sampai akhirnya mereka membicarakan tentang ibu mereka. Jess dengan penuh keyakinan mengatakan jika suatu hari nanti ibunya akan datang menjemput dirinya. Tapi Glenn tidak mempercayainya karena kemungkinan ibu Jess tidak akan pernah kembali. Mendengar hal itu, Jess pun menjadi marah dan pergi meninggalkan Glenn. Hari semakin malam, Glenn baru saja pulang tapi Jess belum juga datang. Padahal saat itu sudah jam 11 malam. Tak lama kemudian Jess datang. Glenn menyambutnya dengan nada keras hingga akhirnya membuat Jess marah dan pergi ke kamarnya. Sementara Glenn dan Annie berseteru tentang Jess, Jess membawa kado yang Annie dan Glenn berikan padanya pada saat pertama kali ia datang ke rumah. Ia kemudian keluar kamar melihat Glenn dan Annie yang sedang bertengkar karenanya. Jess tak sadar melemparkan bola pemberian Glenn hingga memecahkan jendela kamarnya. Glenn dan Annie yang mendengar pecahan kaca lalu menghampiri Jess dan menanyakan kondisinya. Jess mengatakan ia merasa takut jika melihat mereka bertengkar. Mereka pun mencoba menenangkannya dan membiarkan Jess untuk beristirahat. Keesokan harinya, Jess yang berada di pinggir kolam bersama Willy kemudian dihampiri oleh Perry dan diajak bergabung untuk pergi ke California bersamanya dan Dayton. Tapi sayangnya, Jess memilih bersama dengan Willy dan menolak ajakan Perry. Perry merasa sedikit kecewa sambil memberikan kertas yang berisi tempat tujuannya, lalu ia pun pergi meninggalkan Jess. Jess kembali menghampiri Willy dan menceritakan tentang ibunya dan keluarga barunya yang begitu baik padanya. Jess mengatakan jika Willy pasti merindukan keluarganya. Jess juga mengatakan jika suatu hari nanti ia berharap Willy dapat bertemu dengan keluarganya kembali. Di sisi lain, Tuan Dial datang bersama anak buahnya untuk melihat pertunjukan Willy bersama Jess. Willy dan Jess begitu menikmati permainan mereka hingga Ray, Randolph, Tuan Dial dan anak buahnya begitu terpesona. Singkat cerita, pertunjukan untuk Willy pun digelar keesokan harinya. Saat semua penonton siap, Willy seperti merasa terganggu karena suara penonton yang begitu ramai dan beberapa anak yang memukul-mukul kaca akuarium Willy. Willy seolah-olah teringat kembali kenangan buruknya saat ditangkap. Jess mencoba mengajak Willy untuk beratraksi, tapi Willy selalu menolaknya. Jess begitu kecewa walaupun orang tua asuhnya terus memberikan support. Dwight pun mencoba membujuknya tapi ia gagal juga. Saat malam tiba sebelum Jess tidur, Annie memberi dukungan kepadanya dan terus menyemangatinya.
Namun sepertinya Jess kini menjadi bimbang karena kekecewaan yang dialaminya siang tadi bersama Willy. Ia akhirnya berniat untuk menemani Perry ke California. Sebelum pergi, ia menemui Willy untuk berpamitan. Walaupun Willy sudah berusaha mencegah, tapi sepertinya Jess sudah bulat dengan keputusannya. Willy pun akhirnya membuat suara sedih sambil menatap ke arah teluk. Jess yang penasaran akhirnya menaiki menara tersebut, lalu ia melihat sekumpulan paus orca dan menurut Jess mereka adalah keluarga Willy. Lalu pandangan Jess teralihkan dengan kilatan-kilatan dari dalam kolam Willy. Ia pun mencari tahu dan ia mengintip dari kejauhan dan melihat Wade bersama anak buahnya melubangi kolam dan berniat mengeringkan kolam agar ia mendapat asuransi atas kejadian tersebut. Jess pun langsung memberitahukan kejadian itu kepada Randolph. Jess mengatakan jika mereka harus menyelamatkan Willy. Randolph pun tanpa berpikir panjang langsung membantu Jess untuk menyelamatkan dan membawa Willy ke teluk. Mereka kemudian memanggil Ray untuk membantu mereka. Mereka berusaha menempatkan Willy dan menyiapkan Willy untuk siap dibawa ke teluk. Tapi sayangnya tidak ada mobil untuk membawa Willy. Akhirnya, Jess dibantu Randolph membawa mobil Glenn diam-diam dari rumahnya. Glenn dan Annie yang mengetahui mobilnya dicuri lalu melaporkan kejadian tersebut. Belum selesai membuat laporan, Annie mengatakan jika Jess dan semua barangnya tak ada di kamar. Di sisi lain, Jess, Ray, dan Randolph mulai mempersiapkan kepergian mereka menuju teluk. Sementara itu, Annie dan Glenn pergi ke bengkel Glenn dan mencoba menghubungi Jess melalui radio yang berada di bengkelnya, yang mana radio tersebut terhubung ke mobil Glenn yang mereka curi. Sayangnya, saat Glenn berusaha menghubunginya, Jess, Ray, dan Randolph sedang sibuk membasahi Willy dan menyiapkan segalanya sehingga mereka tidak mendengar panggilan Glenn. Mereka akhirnya memulai perjalanan mereka melalui jalan hutan lama agar tidak mencurigakan. Sementara itu, Tuan Dial mendapat informasi jika pausnya dicuri. Ia kemudian memberitakan Wilson untuk datang bersama anak buahnya ke Dawson Marina. Perjalanan menyelamatkan Willy kembali terhambat karena mobil yang mereka tumpangi dihadang sebuah pohon besar di hadapan mereka. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan menempuh jalur lain. Sayangnya, saat mobil mereka mundur, mobil mereka selip dan tak mau bergerak. Di sisi lain, Annie dan Glenn bertemu dengan Brody. Mereka menceritakan tentang mobil Glenn yang hilang. Kemudian Brody mengatakan ikan pausnya juga ikut menghilang. Sementara itu, Jess, Ray, dan Randolph terus berusaha memperbaiki mobil mereka yang selip. Randolph mengatakan jika saat ini mereka harus meminta bantuan. Jess akhirnya meminta bantuan kepada Annie dan Glenn melalui radio di mobil tersebut. Tak lama itu, Glenn dan Annie datang ke tempat mereka dan membantu mereka juga. Di sisi lain, Tuan Dial dan anak buahnya menuju Dawson Marina. Sementara itu, Jess dan yang lainnya mencari tempat untuk membasahi Willy karena ia mulai mengering. Hari mulai beranjak pagi, mereka akhirnya sampai di Dawson Marina. Sayangnya, mereka sudah dicegat oleh Tuan Dial dan anak buahnya di depan pintu gerbang Dawson Marina. Karena Jess terus memohon untuk segera menyelamatkan Willy, Glenn akhirnya menabrakkan mobilnya dan segera membawa Willy ke dalam air. Saat Wade dan anak buahnya mengejar Willy, Willy menjadi kesulitan untuk membebaskan dirinya. Beruntung di detik-detik terakhir, Willy bisa membebaskan dirinya. Tapi tak cukup sampai di situ, ketika Willy mencoba membebaskan dirinya ke lautan yang lebih dalam, kapal-kapal yang berada di hadapannya mulai berusaha menjaring Willy kembali. Melihat kejadian tersebut, Jess lalu menjalankan rencananya untuk membantu membebaskan Willy. Ia mengarahkan Willy untuk menjauhi jaringnya. Willy pun terus mengikuti Jess hingga ke batas lautan yang terpisah oleh dinding bebatuan yang cukup tinggi. Di tempat itu, Jess mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Willy. Ia mengatakan jika ia begitu menyayangi Willy dan berharap Willy tak akan pernah melupakannya. Jess pun menitipkan salamnya untuk ibu dan keluarga Willy. Kemudian karena diburu waktu, Jess akhirnya memerintahkan Willy untuk melompat melewati dinding bebatuan agar bisa bebas dari kejaran Tuan Dial dan anak buahnya. Willy pun melompat dan berhasil melewatinya. Jess begitu bahagia melihat Willy yang sebentar lagi berkumpul dengan keluarganya. Tak lama kemudian, Annie dan Glenn menghampirinya. Jess sangat berterima kasih kepada mereka lalu memeluk Annie. Dan film Free Willy pun selesai.
Bagaimana guys, film nostalgia kita kali ini? Seru kan? Tenang aja, masih ada kelanjutan film Free Willy-nya. Nantikan di video Mimin selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin ganteng parah di film-film selanjutnya. Dan seorang sahabat sejati tidak bisa diartikan sebagai sekedar teman. Seorang sahabat akan selalu ada saat suka maupun duka. Dadah.